Halo, selamat datang di virtual kelas Bapak. Hari ini kita akan membahas tentang masalah pokok dan sistem ekonomi. Apa itu? Mari kita bahas pada slide berikutnya. Sebelum itu, tujuan pembelajaran ini sepertinya yang sudah saya sampaikan di depan. Teman-teman bisa memahami namanya permasalahan pokok ekonomi baik klasik atau modern. Kemudian apa itu sistem ekonomi, kemudian macam-macam sistem ekonomi, kemudian kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi, kemudian karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Pasal 33. Kemudian teman-teman juga diharapkan mampu memahami nilai dasar dari Undang-Undang 945 Pasal 33, ya, dan yang terakhir teman-teman mampu menganalisis hasil dari masalah ekonomi dan sistem ekonomi media lisan dan tulisan. Oke, kita langsung saja. Untuk cakupan materi yang seperti Bapak bilang tadi, teman-teman akan mempelajari namanya permasalahan pokok ekonomi klasik dan ekonomi modern barang diproduksi, kemudian pengertian sistem ekonomi, kemudian macam-macam sistem ekonomi, dan karakteristik dan nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945 Pasal 33. Oke, kita langsung saja ya. Permasalahan pokok ekonomi klasik dan ekonomi modern barang diproduksi. Jadi permasalahan pokok ekonomi itu ada dua ya, ya. Ada masalah pokok ekonomi klasik, kemudian ada masalah pokok ekonomi modern. Jadi masalah pokok ekonomi klasik itu dibagi lagi menjadi tiga: masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah ekonomi. Dalam masalah produksi itu biasanya berkaitan dengan bagaimana sebuah produk itu diproduksi dari pabrik dan permasalahan dalam ya seperti bahan baku dan sebagainya. Kemudian masalah distribusi, bagaimana menyalurkan produk yang sudah didistribusikan dari alat-alat transportasi, itu biasanya juga ada kendala biasanya sana ya. Kemudian masalah ekonomi, bagaimana barang-barang sudah diproduksi dan didistribusi dikonsumsi oleh para konsumen. Biasanya juga di situ timbul itu masalah. Kemudian ada masalah pokok ekonomi modern. Jadi di sini dibagi menjadi tiga, ya. Masalah pokok ekonomi modern itu barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak, ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah what, ya. Kemudian bagaimana cara memproduksi barang tersebut, kemudian untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi masalah pokok ekonomi itu yang modern itu ada tiga juga ya. Jadi ada what, how, dan for whom, ya, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Oke, next. Kemudian pengertian sistem ekonomi. Sebenarnya sistem ekonomi itu adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi itu sistem ekonomi. Terdapat macam-macam sistem ekonomi di dunia. Ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando di pusat, sistem ekonomi liberal atau bisa disebut pasar, kemudian sistem ekonomi campuran, dan yang terakhir adalah sistem ekonomi Pancasila. Jadi sistem ekonomi tradisional itu ciri-cirinya adalah masyarakatnya yang masih cenderung tradisional atau kuno, kemudian memproduksi barang sendiri dengan cara-cara sederhana dan memenuhi kebutuhan hidup, kemudian teknologinya rendah, produktivitas dari pembuatan produk itu juga rendah, belum punya motivasi untuk mengembangkan harta yang dimiliki dan sulit berubah. Ya, contoh negara-negara yang sekiranya masih menganut sistem ekonomi tradisional adalah negara Papua Nugini, kemudian Malawi. Jadi contohnya dua negara tersebut, ya. Kemudian kelebihan dari sistem ekonomi tradisional itu tentunya ada ya. Jadi kegiatan perekonomiannya adalah berjalan atas dasar kejujuran karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Jadi kemudian hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara miskin yang kaya karena pendapatannya cenderung merata. Tidak mendapat instansi pengangguran dan masalah lain yang terdapat pada sistem lainnya. Pemerintah berperan sebagai pengawas sehingga tidak terjadi monopoli oleh pihak pemerintah. Oke.
Kelemahannya, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Ya, karena tradisional ya, jadi banyak mengandalkan alam, jadi sistem ekonomi tradisional itu. Kemudian belum ada nilai standar dalam transaksi tukar-menukar suatu barang. Jadi kemudian perkembangan dan pertumbuhan ekonominya sangat lambat, kualitas barang cenderung rendah dan sulit berkembang karena tingkat persaingan dalam pasar sangat rendah. Jadi kualitas produksi dari pabrik-pabrik itu cenderung rendah ya dan sulit berkembang. Kemudian pola pikir masyarakat tidak dapat berkembang karena sebuah perubahan dianggap tabu. Jadi terikat sekali dengan adat istiadat gitu biasanya ya. Oke, kita lanjut saja. Kemudian ada sistem ekonomi komando atau pusat. Jadi pemerintah sebagai pemegang kontrol dalam menentukan faktor produksi. Kemudian ciri-ciri yang lainnya adalah jenis-jenis dan jumlah barang yang diproduksi serta alat produksi pun dikuasai negara ya. Jadi tanda kutip semua alat produksi itu dikuasai negara, begitu pula dengan pembagian dan jenisnya. Adapun contoh negara yang masih memakai sistem ekonomi komando terpusat adalah negara Rusia, Cina, dan tentunya Kuba. Dan masih ada lagi seperti contohnya Korea Utara juga masih menggunakan sistem ekonomi komando terpusat. Kelebihan dari sistem ekonomi komando terpusat ini adalah dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Kemudian tanggung jawab perekonomian pada pemerintah sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara tetap stabil. Kebutuhan masyarakat terjamin, ya. Jadi kebutuhan masyarakat terjamin karena produk dan jasa yang dihasilkan akan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Mudah mengendalikan harga dan pemerataan. Inflasi menjadi lebih mudah untuk dikendalikan ya karena sistemnya komando terpusat dikontrol sangat ketat oleh pemerintah ya. Jadi inflasinya menjadi lebih mudah dikendalikan. Kemudian kondisi pasar dalam negeri akan jadi berjalan dengan lancar ya. Jadi ciri khas sebenarnya dari sistem ekonomi komando itu sebenarnya dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Jadi itulah ciri-ciri dari negara sosialis yang menganut sistem ekonomi komando terpusat. Oke, kemudian namun di satu sisi kelebihannya ada juga kekurangannya. Mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu atas dasar permintaan masyarakat. Kemudian penjataan sering jadi kebutuhan dan solusi, ini akan menghambat inovasi masyarakat. Jadi sistem ekonomi komando pusat itu karena semuanya dikontrol oleh pemerintah, kadang-kadang menghambat inovasi dari masyarakat sehingga produksi dari pabrik itu kadang-kadang kurang begitu maju ya. Oke. Kemudian ada sistem ekonomi liberal atau pasar. Jadi ciri-cirinya biasanya mengedepankan jumlah permintaan dan penawaran dalam pasar. Kemudian sistem disebut dikenal juga dengan sistem perekonomian liberal. Adanya kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi itu ciri-cirinya. Kemudian kepemilikan modal yang paling berperan besar dalam lingkungan sehingga sering juga disebut dengan sistem perekonomian kapitalis. Jadi di sistem ekonomi liberal ini banyak nama ya, ada dibilang sistem ekonomi liberal, ada yang bilang pasar, ada sistem ekonomi kapitalis. Nah, adapun negara-negara yang memakai sistem ekonomi liberal atau pasarnya adalah Amerika, kemudian Jerman dan Prancis. Oke, kita langsung saja. Ya, kelebihan dari sistem ekonomi liberal atau pasar adalah setiap orang atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak terbatasi. Dapat dikembangkannya kreativitas dan inisiatif masyarakatnya. Tindakannya selalu berdasar pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitasnya tinggi. Kemudian kebebasan dalam memproduksi produk dan jasa menyebabkan persaingan antar produsen atau perusahaan untuk menghasilkan barang yang bermutu. Jadi itulah kelebihan dari sistem ekonomi pasar. Jadi karena banyak ada bersaing, berebut market, jadi barang-barang yang dihasilkan pun harus bermutu ya, sehingga menghasilkan inovasi dan kreativitas yang tinggi. Di satu sisi kekurangannya dari sistem ekonomi liberal adalah kebebasan pasar melakukan persaingan untuk berebut pasar hanya menimbulkan terbentuknya monopoli, kolusi usaha dan konglomerasi sehingga
mengancam pengusaha yang lemah. Jadi pengusaha yang lemah itu adalah modal yang pengusaha yang memiliki modal yang kurang tinggi. Kemudian mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat, jadi orang-orang kaya, dengan ekonomi yang lemah, orang-orang yang kurang beruntung atau kurang orang miskin ya. Kemudian perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Jadi itu kelemahan dari sistem ekonomi liberal atau pasar. Oke, kita langsung saja. Nah, ini ada sistem ekonomi campuran. Ya, contoh negara yang memakainya itu adalah India, Malaysia, dan Filipina. Adapun sebenarnya sistem ekonomi campuran ini adalah ciri-cirinya merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Jadi pemerintah dan swasta memiliki peran dan proporsi yang sama dalam membangun negara. Jadi dicampur ya, yang tadi sistem ekonomi terpusat itu dicampur dengan sistem ekonomi pasar, maka disebut dengan sistem ekonomi campuran. Kelebihan sistem ekonomi campuran diakui setiap hak individu, penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali, kemudian sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat, terdapat sebuah kebebasan dalam usaha, kestabilan ekonomi terjamin. Jadi itu kelebihannya. Ya, tapi di satu sisi juga ada kelemahannya. Beban pemerintah akan lebih besar dibandingkan dengan sektor swasta. Kemudian pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapat. Jadi kurang bisa maksimal ya kalau bisa ekonomi campuran ini ya. Kemudian tidak ada penjelasan mengenai pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Dan lainnya adalah ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Jadi itulah kelemahan dari sistem ekonomi campuran. Jadi biasanya yang paling kelihatan itu adalah tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian, sehingga ada ketimpangan dalam persaingan bisnis. Ya, jadi pihak swasta juga kurang diuntungkan karena kurang maksimalnya keuntungannya. Nah, yang terakhir, sistem ekonomi Pancasila. Nah, di Indonesia kita menganut namanya sistem ekonomi Pancasila. Sistem perekonomian ini hanya dianut oleh Indonesia. Kemudian pada sistem ini, perekonomian Pancasila, sistem perekonomian berdasarkan pada asas kekeluargaan, gotong royong, dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintahan. Jadi begitu ya sistem ekonomi Pancasila. Kemudian sistem ekonomi Pancasila disusun berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 33. Kita bahas itu ya. Ya. Kekurangan dari sistem ekonomi Pancasila ini adalah perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Proses pengembangan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan membunuh daya kreasi dan inovasi masyarakat. Itu kekurangan dari sistem ekonomi Pancasila. Namun di satu sisi sistem ekonomi Pancasila kita juga mempunyai kelebihan, adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Kemudian hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Ya, jadi sistem ekonomi Pancasila begitu ya. Ada yang bilang sistem ekonomi Pancasila ini juga dibilang sistem demokrasi, ada juga punya nama sistem campuran juga dibilang, tapi kalau kita di sini menyebutnya dengan sistem ekonomi Pancasila. Oke. Nah, karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945 pasal 33. Jadi ada 4 ayat di sini ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa dengan tegas sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Jadi jelas sekali di sini dibilangnya Undang-Undang 1945. Nah, kita lihat dulu ayat 1. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Nah, ciri-ciri ayat 1 ini biasanya intonasinya ada pada koperasi ya. Di sana ada kekeluargaan ya, di mana sama-sama anggota berjuang satu sama lain untuk memakmurkan
anggota-anggotanya, biasanya penyelesaian satu itu di sana lebih banyak. Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, ayat 2 ini biasanya implementasinya pada alat-alat produksi seperti PDAM, perusahaan daerah air minum, PLN, perusahaan listrik negara, ya, kemudian tambang dan sebagainya, ya. Jadi itu semua dikuasai negara karena itu menguasai hajat hidup orang banyak supaya tidak ada monopoli di sana. Kemudian bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi bumi, air, dan kekayaan alam ini dimaksimalkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Begitu isi dari ayat 3 ini. Kemudian ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi di sini itu lengkap, ya, dijelaskan di ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu tentang karakteristik perekonomian Indonesia. Ya. Jadi ingat selalu karakteristik perekonomian Indonesia itu ada di Undang-Undang 1900 pasal 33. Ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945 pasal 33 itu ada 4, ya. Jadi ada kerjasama, gotong royong, kekeluargaan, dan keadilan. Jadi ada 4, ya. Sekali lagi, kerjasama, gotong royong, kekeluargaan, dan keadilan. Oke, jika ada pertanyaan untuk masalah dan sistem ekonomi, ya, ekonomi dan pelajaran hari ini, silakan hubungi Pak di WhatsApp 087861453281. Mungkin Bapak agak sedikit slow respon, namun biasa Bapak akan menjawab. Oke, thank you very much. See you next meeting. Goodbye. Semoga sehat selalu.